Baiklah Bapak Ibu, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi wabarakatuh. kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Bapak Yantri Maputra, MID, PhD. Yang terhormat Ibu Sekretaris Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ibu Nila Anggreni, MPSI Psikolog. Yang terhormat seluruh dosen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di acara webinar yang diadakan oleh Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tidak lupa kita sampaikan baiklah, kami selaku panitia memohon maaf atas keterlambatan acara kita dimulai pada pagi hari ini. Kepada seluruh peserta, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kepada Bapak Yantri Maputra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukurillah summa nusalli ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat berupa kesempatan dan kehidupan untuk menjalankan aktivitas kita keseharian, termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan webinar ini pada pagi hari ini. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita doakan semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri toladan bagi kita dalam menjalani kehidupan
dari segala aspek kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat nantinya. Yang kami hormati Sekretaris Prodi, para dosen semuanya, para tenaga pendidikan, para panitia kegiatan pengabdian masyarakat ini, ya, dalam acara kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan teristimewa tentunya kepada seluruh peserta kami ya, yang telah memberikan respon baik terhadap kegiatan-kegiatan kita dengan sesuai dengan laporan dari Bu Ning tadi, ada sekitar 316 orang yang telah mendaftar di kegiatan kita ini. Ini kegiatan yang cukup menggembirakan dan cukup baik tentu bagi kita. Teristimewa kepada pemateri kita, Pak Dr. Rozi, ya, yang bersedia untuk memberikan materi pada pagi hari ini, dan kepada moderator Ibu Izanil yang nanti akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang waktu tentunya, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak kami sebutkan satu-satu kepada peserta kami, sekali lagi kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia atau pelaksana pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yang telah bekerja keras untuk mengangkat kegiatan ini. Yang sebelumnya kegiatan-kegiatan pengabdian tentu kita tetap melaksanakan setiap tahun, tetapi hari ini tentu agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini adalah berkat kerjasama kita semuanya tentunya, dan kerja keras dari panitia untuk membuat kegiatan pengabdian ini dengan cara yang berbeda. Ini tentu bermanfaat bagi kita. Pertama tentunya adalah pengabdian masyarakat memberikan kontribusi, melihatkan dan memberikan kontribusi psikologi terhadap masyarakat, terutama dalam kesehatan mental. Ya, kontribusi ini dapat dilihat nyata dalam pengabdian pada hari ini atau webinar pada hari ini. Kemudian di sisi yang lain tentunya memberikan pengenalan juga kepada masyarakat umum tentang psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan acara pengabdian ini. Kalau pengabdian yang biasa sasarannya hanya mitra pengabdiannya satu aspek saja, kalau sekarang kita dari berbagai lini terlibat dalam kegiatan kita, karena kita sambil mengenalkan juga psikologi itu bidang-bidang apa saja yang ada di psikologi itu, bidang-bidang apa saja. Karena kan sebetulnya kalau di masyarakat kita menanyakan kepada masyarakat, banyak orang yang suka dengan psikologi tetapi tidak mengenal secara utuh mungkin psikologi itu apa gitu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan webinar ini juga memberikan sekaligus memberikan pengenalan dan pemahaman mungkin kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kita, di psikologi UNAN itu apa ya, apa saja yang ada bidang-bidangnya gitu ya. Kurang-kurangnya kan seperti itu ya, sehingga akan bisa mengenal psikologi Fakultas Kedokteran gitu ya. Kemudian tentunya kita harapan kita dengan kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap ya kalau temanya kan terhadap pandemi dan lain sebagainya, terhadap pola perubahan perilaku baru dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya ini memberikan pengetahuan, karena untuk merubah sesuatu itu tentu tidak terlepas juga dari pengetahuan apa yang kita berikan kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan yang akan dia lakukan. Kalau kita tidak tahu, tentunya kita tidak akan bisa merubahnya. Sekurang-kurangnya ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, pengetahuan-pengetahuan itu yang akan mendasari perubahan-perubahan perilaku yang akan dijalani oleh kita semua nantinya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada seluruh peserta ya yang telah bergabung dalam kegiatan webinar pada hari ini. Ini juga momentum yang pas untuk kita, karena fakultas kita dalam keadaan dalam suasana berulang tahun juga. Ini mungkin kontribusi kita juga terhadap ulang tahun fakultas. Walaupun sebetulnya kemarin kita sudah beritahu juga kepada
Ibu WD3 untuk kegiatan-kegiatan pengabdian ini. Sebetulnya kan kegiatan pengabdian yang kita setting dalam kemasan yang cukup baik gitu ya. Ya, mungkin itu. Selamat untuk mengikuti webinar kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras, dan terima kasih nanti kepada materi yang akan memberikan pemateri 2 hari ini ke depannya. Mungkin itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pengabdian ini kita mulai dengan baik, kemudian kita berharap nantinya kegiatannya lancar dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang baik terhadap kita dan terhadap masyarakat umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya penyampaian tata tertib webinar pengabdian masyarakat. Yang pertama, acara akan dimulai pada pukul 9, namun panitia akan membuka ruangan pada pukul 8.45 WIB untuk melakukan validasi peserta. Selanjutnya, ruang pertemuan Zoom akan ditutup pada pukul 9.15 WIB. Selanjutnya, mohon untuk tidak meneruskan alamat Zoom kepada orang lain. Link absensi kehadiran untuk ditulis dalam sertifikat menggunakan akun atau nama YouTube setelah 15 menit materi disampaikan. Juga menyesuaikan. Lalu, untuk kegiatan berlangsung, saat masuk ke dalam ruang meeting, Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri melalui media chat Zoom dengan menyebutkan nama dan asal institusi. Next. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan berikut yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, pertanyaan diajukan lewat media chat. Selanjutnya, menyebutkan nama dan asal institusi. Selanjutnya, jika pertanyaan spesifik pada salah satu pemateri, maka sebutkan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Selanjutnya, panitia berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan kepada pembicara. Selanjutnya, mengisi form evaluasi kegiatan webinar pada link yang diberikan saat sesi Zoom 15 menit akan berakhir. Untuk mendapatkan adalah kegiatan Smart berbagi untuk bantuan, sehingga dimohon untuk bantuan kerjasamanya menjaga kelancaran dan kondusivitas kegiatan. Namun, jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan pihak ataupun mengeluarkan peserta. Baiklah, itulah tata tertib webinar pengabdian masyarakat pada hari ini. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mungkin bisa Bapak Ibu diaktifkan web kameranya. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu seluruh peserta untuk mengaktifkan webcam-nya.
Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Boleh standby Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut lagi ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baiklah, Bapak Ibu, dan setelah selesainya sesi foto bersama tadi, maka untuk acara pembukaan webinar pada pagi hari ini kami akhiri. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Izanul Hidayati. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih Nindi. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, peserta kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Rozi Sastrapurna, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sesi kita yang pertama ini adalah sesi kita akan membahas mengenai pembelajaran, adaptasi pembelajaran yang membahagiakan. Itu fokus di sesi pertama ini. Kemudian, yang kedua, ketika pemaparan materi dari narasumber kita nanti sedang berlangsung, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ataupun japri ke saya juga boleh. Kemudian, untuk absensi kegiatan, itu sudah kami share di kolom chat, jadi Bapak dan Ibu mohon untuk mencek kolom chat tersebut, kemudian mengisi link absensi yang sudah kami bagikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, saya bacakan terlebih dahulu secara singkat CV dari beliau. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Bapak Dr. Rozi Sastrapurna, MPC Psikolog. Beliau menempuh pendidikan strata 1 di Psikologi UPI PTK Padang, kemudian melanjutkan strata 2 di program Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan selanjutnya beliau mengambil program doktor di Fakultas Psikologi UM Universitas Negeri Malang. Nah, untuk kegiatan aktivitas beliau, beliau ini merupakan dosen di program studi psikologi FK UNAN dari tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian beliau juga dosen LB di IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian di tahun 2014 sampai 2015 beliau menjabat sebagai ketua prodi psikologi FK UNAN. Kemudian juga beliau ini merupakan dosen luar biasa di beberapa universitas di Malang, seperti Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian beliau juga dosen LB di Universitas Merdeka Malang. Kemudian juga merupakan dosen tutor di Universitas Terbuka Malang. Nah, kemudian beliau ini yang jelas juga merupakan seorang praktisi psikolog di lembaga-lembaga ataupun biro psikologi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, beliau ini juga sudah menuliskan beberapa buku. Nah, akan saya sampaikan beberapa karya beliau. Yang pertama, itu ada buku Psikologi Pendidikan, terbitan Indeks Jakarta tahun 2015. Kemudian buku Psikologi Anak, terbitan 2020. Kemudian ada buku Suatu Pengantar Psikodiagnostik, juga terbitan tahun 2020.
Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mau memesan buku-buku beliau, nanti boleh hubungi panitia, boleh hubungi beliau langsung, ataupun juga boleh menghubungi saya. Nanti saya akan bantu proses pemesanannya. Nah, demikian Bapak dan Ibu CV beliau, narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, baik, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Rozi Sastrapurna, MPC Psikolog. Dipersilakan. Kepada Pak Rozi, silakan Bapak. Pak Rozi. Mohon maaf, Pak Rozi, Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Baik, sebentar Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya sebentar untuk menunggu. Oke, sudah. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini karena kondisi, jadi kita juga terkendala dengan jaringan. Jadi proses kelancarannya juga tergantung kepada jaringan. Apakah suaranya sudah jelas ya? Sudah Pak, sudah, insya Allah jelas. Oke, untuk videonya kelihatan belum ya? Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Psikologi Universitas Halo, mohon maaf, Pak Rozi. Bapak, bisa dengar suara saya, Pak? Mohon maaf kembali Bapak Ibu, mungkin karena terkendala sinyal. Sebentar, saya mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Oke, ini aja deh. Baik, mohon maaf. Jadi saya pergunakan untuk akun kedua ya. Ya, boleh, karena Pak. ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan mencoba berbagi ya, sharing tentang beberapa hal terkait dengan adaptasi kebiasaan dalam proses pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa saya lebih fokus peminatan di psikologinya itu bidang psikologi pendidikan, jadi mungkin saya akan bisa sharing tentang hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, mohon maaf sebentar saya share-kan dulu. Atau saya minta bantu Bu Iza, bisa minta tolong di-share-kan. Oke, Pak. Sebentar, saya share.
Bapak Ibu, Pak, kelihatan nggak ya Pak? Ya, ya. Oke, sudah. Ya, saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing tentang bagaimana beradaptasi terhadap proses pembelajaran, gitu ya, yang sekarang ini kita alami. Bisa next, bisa? Oke, sebentar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi situasi sekarang ini membatasi kita untuk berinteraksi sosial. Ya. Ada perubahan-perubahan besar yang terjadi pada kehidupan kita belakangan ini. Satu, adanya perubahan kontak sosial, mana kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang sudah biasa kita temui sebelumnya, gitu ya. Termasuk dalam bidang pendidikan. Misalkan kalau bagi anak-anak itu bertemu dengan temannya itu agak kesulitan, ya. Nah, sekarang lebih cenderung untuk menggunakan media seperti media daring ini. Nah, kemudian ada dampaknya. Pertama, muncul carbon fiber, ya. Ada pesan-pesan negatif yang terjadi seperti lesu, gitu, bosan. Nah, kemudian juga dapat berdampak pada keahlian sosial atau intensitas interaksi sosial secara langsung terhadap orang lain. Next. Bisa di next. Ya. Nah, apa yang terjadi pada kondisi sekarang ini? Pertama, kita lebih banyak mengalami emosi-emosi negatif seperti rasa cemas, khawatir, gelisah, gitu ya. Kemudian ada rasa jenuh, terkadang muncul rasa sedih, dan bahkan kadang putus asa, gitu ya, dengan keadaan seperti ini. Nah, next. Nah, perubahan-perubahan perilaku yang muncul, diantaranya adanya gangguan makan. Terkadang ada orang yang makan secara berlebihan, gitu ya. Kemudian ada yang merasa mual sehingga tidak nafsu makan. Ada juga yang merasa terganggu dalam tidurnya, gitu. Atau tidur berlebihan, atau kesulitan sama sekali untuk tidur, gitu. Nah, juga ada gangguan-gangguan yang sifatnya emosi. Orang-orang dengan gangguan seperti ini bisa lebih sensitif, moody, gitu ya. Kalau anak sekarang itu lebih cenderung mengatakan bahwa moody, gitu ya, mood-moodan. Kemudian ada rasa yang cemas, yang berlebihan, dan kadang demotivasi atau tidak termotivasi lagi untuk belajar atau situasi pendidikan, gitu ya. Bahkan ada juga yang depresi. Nah, next. Nah, mau tidak mau, kita harus menghadapi perubahan, ya, yang terjadi. Oleh karena itu, kita membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Memang, kalau beradaptasi itu menimbulkan kegamangan, ya, kita gamang. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini? Karena kita tidak pernah merasakan situasi seperti saat ini. Nah, kegamangan itu biasanya terjadi karena adanya pengetahuan yang belum merata atau simpang siur di masyarakat. Jadi tidak ada pengetahuan yang pasti bagaimana cara kita menghadapi situasi yang seperti ini. Nah,
Nah, di dunia pendidikan sendiri, tantangannya adalah anak-anak harus beradaptasi lagi dengan kegiatan sekolah, belajar harus bagaimana, kemudian pertemanannya harus bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah diajukan oleh WHO. Gitu ya. Nah, nah, kita butuh kesiapan untuk beradaptasi. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi ketika kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang mengagetkan, tidak terencana, yang membuat orang bingung. Siapa yang bisa merencanakan ini semua? Tidak ada. Jadi kita harus mampu dan siap untuk beradaptasi dalam segala situasi, ya, termasuk area pendidikan. Nah, adaptasi itu sendiri itu adalah merupakan proses penyesuaian, baik itu penyesuaian individu, kelompok, unit sosial, norma-norma, perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apapun yang harus kita hadapi saat ini. Ya. Apa tujuan kita beradaptasi? Ya, supaya kita mampu menghadapi tuntutan secara sadar. Jadi kita harus sadar bahwa situasinya memang seperti ini. Mau tidak mau kita harus menerima, gitu ya, secara sadar, dan seterusnya adalah secara realistis. Kemudian harus objektif dan rasional. Jadi jangan sampai kita disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak ada dasarnya. Oh ada, kalau di luar kan banyak sekali orang-orang yang bercerita bahwa nggak ada corona itu diciptakan gitu. Nah, apakah kita sudah menyiapkan sumber-sumber yang kita anggap sebagai sikap kita atau pemikiran kita itu? Gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh kemampuan beradaptasi supaya lebih sadar, realistik, objektif, dan rasional terhadap kondisi yang ada. Oke. Nah, adaptasi fokusnya untuk saat ini adalah saya akan membahas tentang sekolah dan pekerjaan, gitu ya. Adaptasi dengan bentuk pembelajaran saat ini dan adaptasi dengan pekerjaan dalam situasi. Nah, model pembelajaran ini sudah umum ya. Sudah beberapa bulan kita jalani prosesnya, tentu kita sudah sangat familiar dengan istilah-istilah ini, ya. Study from home, gitu, yang terdiri dari proses daring. Nah, sekarang kita bisa menggunakan Zoom class, ya, menggunakan media Zoom. Ada video call, ada Duo, ada WA, gitu. Nah, itu yang kita lakukan saat ini dengan bentuk daring. Tapi karena proses era new normal, kita juga ada dalam proses luring, ya. Memberi tugas lewat Google Form, kemudian tatap muka, kemudian guru home visit ke rumah, kemudian pertemuan dengan shift dengan sedikit orang, dan bahkan ada yang homeschooling. Gitu. Nah, proses-proses inilah yang kita jalani saat ini dalam pandemi COVID-19. Nah, walaupun prosesnya tadi kita jalani, baik daring, luring, gitu, atau tatap muka, ya, yang terbatas, tetapi kita harus tetap memikirkan adanya proses perkembangan secara menyeluruh. Jangan sampai kondisi membuat kita tidak bisa mencapai hal-hal yang diinginkan dalam proses pembelajaran atau pendidikan, gitu ya. Apa yang harus dikejar proses perkembangannya? Pertama, knowledge, ya, pengetahuan, kemudian skill, kemudian values atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam proses knowledge, kita harus tetap memperkenalkan, mengembangkan konsep, menjelaskan, gitu kan,
Kemudian dalam skill, kita juga harus mampu adaptasi dalam proses menerima informasi, kemudian merangsang sistem stimulasi, dan values, memberikan contoh, kearifan, kemudian pengembangan pemahaman akan nilai-nilai. Nah, itu harus tercapai. Gitu. Next. Nah, dalam pendidikan integratif, ada 4 hal ya, yang perlu kita kembangkan. Pertama tadi, yang berhubungan dengan pengetahuan, itu adalah area kognitif. Apa saja yang isinya area kognitif? Ya, sifatnya analitis, memecahkan masalah, mengevaluasi, gitu. Nah, kemudian ada area lain yang sifatnya afektif, perasaan. Itu juga harus dikembangkan dalam proses pendidikan, dalam situasi yang terbatas saat. Kemudian ada motorik, yang sifatnya pergerakan, pendengaran, penciuman, gitu. Dan sifat kreatif atau area kreatif yang sifatnya menyeluruh, gitu ya. Next. Nah, dalam penyesuaian akademik untuk mencapai hal itu semua, pertama yang harus kita sesuaikan adalah metode. Jadi, metodenya apa? Kalau medianya kan daring, gitu. Nah, metodenya itu bagaimana? Apakah kita akan ceramah seperti ini, gitu ya? Nah, bagi anak-anak, misalnya fokus mendengarkan, kemudian prestasi supaya maksimal. Itu bagaimana caranya? Kalau sekarang, gitu, saya situasi pengalaman kita untuk daring, karena keseringan kita work from home atau study from home, gitu, kita itu cenderung males bangun pagi, gitu ya, males mandi, tidak siap, gitu. Ada istilah dalam psikologi self readiness, gitu ya. Kalau ketika kita siap, maka kita akan mampu menghadapi itu secara optimal. Gitu. Nah, kalau sekarang itu kan kebanyakan, kalau saya contohkan seperti mahasiswa, gitu ya, terkadang ketahuan ketika kuliah itu mereka masih tidur-tiduran, posisinya berbaring, terkadang ketika kuliah itu sambil makan, gitu. Ini itu akan mempengaruhi proses pembelajaran kita sendiri. Nah, ketika kita siap, itu kita akan menghadapinya seperti dalam posisi duduk kita siap, kemudian berpakaian, itu juga mempengaruhi ya. Nah, bagi ibu-ibu yang bekerja misalnya, jangan karena prosesnya daring, kemudian pakaiannya ya seadanya, dasteran gitu ya. Nah, sehingga proses motivasi santai. Gitu. Nah, ketika posisi kita santai, pemikiran kita juga ikut santai. Jadi, kesulitan untuk menerima proses pembelajaran saat. Nah, motivasi tadi itu memang harus kita siapkan. Dimulai dari kalau pagi, gitu, kita mempersiapkan dalam berpakaian, kemudian siap waktu, gitu. Kemudian siap keadaan, tidak dipengaruhi oleh banyak. Oke, next. Nah, pada prosesnya memang ada keluhan ini sumber dari KPAI tahun 2070 yang mengatakan bahwa pembelajaran online itu tidak menyenangkan. 79,9% siswa menyatakan pembelajaran online tidak menyenangkan. Kemudian minimnya interaksi sosial. 76% guru tidak melakukan interaksi dengan siswa. Kemudian kekerasan anak meningkat. 11% anak mengalami kekerasan fisik karena proses belajar. Ini orang tua ya. Orang tua yang sebelumnya mengantarkan anak ke sekolah, menyerahkan anaknya ke sekolah, kemudian berangkat bekerja, sekarang harus berhadapan langsung dengan anak. Hari pertama, minggu kedua, itu masih apa istilahnya kalau pasangan baru tuh honeymoon ya, senang gitu, menerapkan berbagai metode. Minggu keempat sudah merasa jengkel,
Kalau anaknya salah, kemudian tension itu ya meningkat gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh anak-anak. Kemudian masalah psikologis meningkat. 20% masalah kesehatan fisik, 50% masalah 80% ya masalah psikologis. Gitu. Fisik itu mungkin pergerakan kita terbatas, olahraga berkurang. Kemudian psikologis tadi mempertahankan motivasi, mempertahankan emosi yang positif itu tidak gampang. Nah, ketika kita tidak berhasil meregulasi emosi kita, menjaga motivasi, dampaknya ke efektif psikologis kita jadi bermasalah. Next. Oke, ini salah satu contoh tadi minggu-minggu awal ya, proses daring anak-anak belajar, kemudian orang tua mendampingi sambil memberikan pengertian. Gitu ya. Tapi apakah ini bertahan pada minggu kedua, bulan selanjutnya, dan seterusnya, itu yang kalau menurut data tidak terjadi. Gitu ya. Next. Nah, kalau anak dibiarkan sendiri, apa yang terjadi? Nah, ini disuruh belajar, menghadapi laptop, gitu ya. Jadi, sebenarnya menerawang, atau tidur, gitu. Next. Oke, next. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kebanyakan yang dipaparkan tadi itu adalah kendala, masalah. Nah, ketika kita menghadapi satu masalah, kendala, dan kendala itu kita anggap sebagai suatu hal yang sangat menghalangi kita, maka akan kesulitan kita melihat cita-cita kita, target tadi. Apa target dalam proses pendidikan tadi? Mengembangkan knowledge-nya, skills, values, gitu. Nah, itu akan sulit kita capai kalau kita di depan kita lebih banyak kendala yang kita pikirkan. Next. Nah, sekarang kita usahakan bahwa yang harus kita pikirkan adalah target cita-cita. Apa saja, silakan di list misalnya. Apa yang harus dicapai? Kalau dalam dunia pendidikan ada 3 hal besar, tapi kita punya juga target tersendiri, gitu ya. Misalnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sekarang kalau mau interaktif, boleh ada yang memberikan masukan kira-kira apa saja sih cita-cita kita dalam dunia pendidikan atau proses belajar mengajar. Ada nggak kira-kira yang mau sumbang saran, pemikiran? Kira-kira kalau cita-cita ini target dalam dunia pendidikan apa saja? Boleh? Silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau sharing, silakan diaktifkan mic-nya. Boleh untuk kita sharing bersama, silakan. Oke, belum ada sepertinya, Pak. Karena prosesnya dari memang ya. Iya. Jadi kesulitan kita interaktif. Gitu. Iya, benar. Padahal sebenarnya kita bisa interaktif supaya kita melupakan bahwa kita sebenarnya ada di dunia maya. Iya. Kita bisa hadir secara langsung gitu. Nah, coba kita list tadi, selain 3 hal yang besar, apa sih yang kita harap? Misalnya target jangka pendek untuk proses belajar mengajar anak. Misalnya kalau anak umur golden age 5 tahun ke bawah, itu apa saja? Dia bisa apa? Gitu. Nah, itu menjadi target cita-cita jangka pendek kita. Nah, kemudian untuk anak-anak usia remaja, apa targetnya?
dalam bidang studi, apa targetnya, itu cita-cita gitu ya, menjadi target. Sehingga kendala yang ada ini menjadi kecil. Yang kita lihat adalah target atau cita-cita. Nah, target yang kita susun itu harus memenuhi ya beberapa kriteria. Pertama, harus realistis. Jadi kalau orang tua tadi yang minggu pertama bersemangat sekali yang mendampingi anak, mungkin bisalah kalau daya tahannya lama, 1 bulan. Gitu. Nah, itu akan dipengaruhi oleh target yang realistis. Jadi ada orang yang tua kesulitan memahami batas-batas dari target atau cita-cita dalam proses belajar mengajar tersebut. Misalnya terlalu muluk-muluk, tidak sesuai dengan usia anak, gitu, tidak sesuai dengan kemampuan anak, sehingga targetnya menjadi tidak realistis. Kalau tidak realistis, apa yang terjadi? Nah tadi akan mempengaruhi emosi. Gitu. Ini kenapa anak ini gitu ya? Ibu dulu, gitu. Kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak lah suka menyalahkan, nah itu kayak bapak itu dulu waktu kecil kayak gitu. Kalau bagus-bagusnya ibu gitu ya. Nah itu akibat dari tekanan yang tadi tidak sesuai dengan kemampuan anak, gitu. Tidak terukur, tidak spesifik, dan tidak fleksibel. Hati. Dalam kita menyusun target dalam proses pembelajaran, harus memenuhi realistis, terukur, spesifik, dan fleksibel. Nah, untuk mencapai itu, kita harus tetap mempertahankan sikap optimis kita. Kita optimis akan mampu. Kita harus mengambil keputusan, mau tidak mau. Jangan menunggu misalnya, oh situasinya masih seperti ini, saya tidak mau memulai, gitu ya. Mau kapan? Kita bisa memprediksi ini sampai kapan. Tidak. Jadi kita memang harus mengambil keputusan. Jangan biarkan dihantui dengan kemunduran. Situasinya seperti ini, kemudian produktivitas kita menjadi terhambat dalam proses belajar mengajar. Nah, kita juga harus menggunakan sumber daya yang kita miliki. Apa saja? Gitu ya, medianya. Contohnya gimana, Pak? Nilai-nilai. Nah, misalkan sambil anak diajak memasak, ibunya bercerita, anaknya bertanya. Nah, itu kan menekankan nilai-nilai. Nah, tapi diingat, ketika anak banyak bertanya, itu bukan sesuatu hal yang merepotkan. Gitu. Kadang ada ibu ya, kalau anaknya banyak bertanya itu malah parah. Gitu ya. Udah nggak usah tanya-tanya, tanya bapakmu itu gitu. Tanya ibu sana. Gitu. Nah itu kita menghambat proses yang nama nilai-nilai. Jadi memang ketika proses belajarnya di rumah, kita harus lebih banyak berdiskusi dengan anak atau anggota keluarga yang lain. Kemudian sumber daya yang kita miliki itu hanya di dalam anggota keluarga ada siapa saja. Kita bisa melibatkan nenek, kakek, misalnya sepupu gitu yang ada dalam. Nah, sumber daya ini ya tidak hanya manusia atau orang gitu ya, tetapi juga sumber daya benda. Kita bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Yang penting dalam prosesnya ada proses diskusi. Next. Kita harus membuat harapan dan standar baru. Kita harus mengingat hal-hal baik yang kita miliki, dengan fokus kepada hal-hal mungkin kalau ibunya temperamental, mungkin bisa diposisikan dalam hal disiplin dan sebagainya. Nah, kemudian juga memikirkan alternatif solusinya. Kelemahan yang kita miliki akan tertutupi oleh media apa. Itu bisa berdiskusi. Nah,
Yang harus kita lakukan pertama adalah penerimaan. Penerimaan itu berpikir positif terhadap apa yang sudah terjadi. Dan selama ini, kenapa begini? Kenapa? Kadang-kadang kita juga ikut memikirkan corona itu datang dari Cina, gitu. Kemudian itu mempengaruhi proses kita menyalahkan dan sebagainya, itu sudah tidak solutif lagi untuk saat ini. Ya. Kita harus menerima dan berpikir apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Kemudian kita harus tetap melakukan aktivitas fisik, olahraga, berkumpul dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian beradaptasi, kemudian membuat proses pembelajaran online yang menarik, untuk membuat efeknya menjadi menyenangkan, proses bermain, gitu. Kemudian tetap terhubung dengan teman dan keluarga, karena manusia itu memang makhluk sosial, ya. Kalau tidak mau, kita harus berinteraksi. Kalau tidak bisa berinteraksi secara langsung, ya kita bisa menggunakan media. Kemudian juga kita harus buat support system, orang tua, sekolah, connect dengan sekolah, ya. Kemudian konselor sebaya, atau ruang konsultasi, gitu. Itu yang harus kita jalin sistem. Nah, Bapak, dalam proses ya. Pak, saya mau mengingatkan waktunya sisa 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi, baik. Ya. Intinya itu adalah orang tua di sini dalam proses pembelajaran di rumah. Karena anak-anak tidak bisa memilih orang tua yang melahirkan. Kemudian, itu ada istilahnya, lebih baik belajar sama guru, gitu. Kemudian itu nggak bisa sekarang. Ya, orang tua harus mampu, dan harus belajar juga. Next. Sikap mandiri tidak datang sendiri. Untuk menciptakannya dibutuhkan kerjasama antara Anda sebagai orang tua dan anak. Next. Kita harus bisa menciptakan suasana rumah yang positif untuk mendukung proses belajar mengajar pada saat ini. Jadi suasana yang penuh perhatian, penghargaan, rasa aman bagi anak. Kemudian jangan mendekati suasana yang mempermalukan anak, kemudian menakuti anak, mengancam, menghukum, gitu ya. Okay, next. Oke, mengembangkan kemandirian psikologis dalam proses pembelajaran itu adalah orang tua harus mampu menghargai gagasan anak, gitu ya. Walaupun berbeda dengan gagasan orang tua, itu apa? Kita harus mendiskusikan. Kalau anak misalnya ingin belajar seperti ini, itu harus dihargai orang tua. Mendorong kemandirian berpikir dan proses pengambilan keputusan. Jadi adanya diskusi antara orang tua dan anak dalam pemilihan metode dan media. Nah, dalam proses pembelajarannya sendiri, ada proses pengendalian diri. Orang tua harus sering memberikan pemahaman. Kenapa ini harus dijalani? Kenapa metodenya seperti itu? Kemudian doronglah anak untuk berpikir. Dengan orang tua yang langsung, itu kalau gregetan, itu ini pilihan jawabannya. Kemudian orang tua juga harus memonitor kemajuan dan menghargai peraturan yang sudah disepakati tadi. Tips penting bagi orang tua itu adalah memberikan simpati, memberikan contoh yang baik, kemudian tandai hal-hal positif yang dimunculkan oleh anak. Izin pada hal-hal yang negatif saja. Oke, next. Izin bertanya boleh? Disiplin dibutuhkan, bahwa disiplin tidak selalu negatif. Ya. Next. Oke, untuk orang tua dapat mencegah timbulnya konflik dengan mengubah dirinya sendiri. Ya, orang tua terkadang merasa mempunyai hak untuk membentuk anak secara tertentu, misalkan lebih cenderung untuk tidak dapat menerima tingkah laku anak jika menyimpang dari apa yang diharapkan. Ada Khalil Gibran mengatakan bahwa Anda telah menciptakan hidup dan sekarang biarkanlah anak memperolehnya. Biarkan ia memutuskan apa yang ingin
ia lakukan dengan hidup yang Anda berikan itu. Jadi ada kebebasan antara anak untuk berdiskusi dengan orang tua. Nah, yang perlu diingat tadi berpikir positif. Karena setiap masalah selalu ada solusinya. Setiap awan yang hitam terdapat garis perak. Setiap malam yang pekat, bintang baru kelihatan indah. Setiap titik akhir adalah titik awal. Setiap krisis adalah kesempatan. Setiap cangkir yang kosong adalah saat untuk mengisi. Setiap orang memiliki potensi untuk dapat berubah lebih baik. Setiap kelemahan dapat menjadi kekuatan. Setiap kekalahan adalah langkah menuju kemenangan. Setiap kesakitan adalah rangsangan untuk tumbuh. Setiap kehilangan adalah awal dari keindahan. Setiap tragedi adalah pengalaman heroik. Jadi setiap kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita harus berpikir positif dan optimis, gitu ya, dan menggunakan media yang kita gunakan. Gitu. Terima kasih. Cukup sekian. Nanti kita lanjutkan dalam proses diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Bu Idza. Ya, baik, terima kasih sebelumnya Bapak atas materinya sangat luar biasa sekali. Nah, Izin Bapak? bertanya, Bu. Halo? Iya, izin bertanya, Bu. Ya, mohon maaf ya Pak, sebentar terlebih dahulu. Saya bacakan terlebih dahulu, sudah ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah dipilih oleh panitia beberapa. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti jika masih ada waktunya, saya berikan waktu untuk Bapak untuk bertanya dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, Pak Rozi. Ya. Saya bacakan pertanyaannya dari tiga orang dulu ya, Pak. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Lis Yulianti. Nah, di sini beliau mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana mengajarkan anak agar bisa survive motivasi belajarnya pada saat pandemi dengan cara belajar daring atau jarak jauh? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, bagaimana bentuk evaluasi yang efektif dalam pembelajaran daring? Gitu Pak. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan motivasi, pertanyaan kedua terkait dengan bentuk evaluasi yang efektif terhadap pembelajaran daring ini. Silakan Pak. Baik, Ibu siapa? Dari mana tadi, Bu Iza? Lis Yulianti, tidak Lis disebut. ya, Bu Lis. Ya. Bagaimana anak bisa survive dan punya motivasi dalam proses pembelajaran online? Gitu ya. Tadi sudah kita bahas bahwa dalam adaptasi kita harus punya kesiapan. Apa itu bentuk kesiapannya? Sederhana saja sebenarnya. Misalnya kita harus tetap bangun pagi, kita harus mempunyai menggunakan seragam gitu ya dalam proses belajar mengajar. Karena itu bagaimanapun stimulasi eksternal itu akan mempengaruhi internal. Gitu. Jadi kalau anak disiapkan dalam proses belajar mengajar, maka dia akan mengaktifkan fungsi self-readiness-nya tadi dalam istilah psikologis, kesiapan belajarnya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian metodenya memang harus beragam. Kalau misalnya ibu yang harus berperan sebagai guru, maka mungkin tidak satu metode. Ya, ceramah sekali, kemudian bermain, kemudian metode apa istilahnya storytelling gitu, cerita, kemudian banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Jadi mengkombinasikan berbagai metode itu juga akan menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan evaluasi, karena kita tahu bahwa prosesnya ini adalah proses yang baru, gitu ya, yang memunculkan kegaman. Jadi evaluasinya bukan sesuatu evaluasi yang sudah kita ketahui. Terkadang ada hal-hal baru yang menjadi hal yang kita evaluasi. Dalam prosesnya, misalnya secara kualitatif, ada perubahan sikap pada anak, itu sudah menjadi evaluasi. Nah, proses diskusi kita terhadap anak tadi juga itu adalah merupakan evaluasi apa yang
tidak disukai oleh anak, kemudian kesulitan dia dalam memahami dengan cara yang seperti ini, itu adalah bentuk evaluasi. Kita bisa mengganti metode berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, kemudian kalau evaluasi secara formal, kita tahu bahwa anak harus menjawab pertanyaan, misalnya. Nah, pertanyaan bisa kita ubah. Kalau tidak tulis, berarti lisan, ya. Harus anak menjawab secara lisan, gitu. Atau anak bercerita tentang hal-hal yang dia dapatkan dari proses pembelajaran, itu adalah bentuk evaluasi. Poin-poin penting, gitu. Nah, ketika kita sudah menyiapkan target yang banyak tadi, kemudian kita minta apa yang didapatkan dari proses pembelajaran ini, kemudian disebut 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, kemudian tidak tersebut apa yang sudah kita list, berarti evaluasinya proses pembelajaran yang memenuhi misalnya 30%, 40%, gitu. Jadi evaluasinya sendiri juga membutuhkan proses adaptasi, ya. Oke. Demikian Ibu, itu pertanyaan dari Ibu Lis Yulianti, itu tadi ya Bu ya, terkait dengan motivasi dan juga evaluasi. Ada beberapa cara yang sudah disampaikan oleh beliau tadi untuk bagaimana sih untuk kita bisa mengevaluasi efektifnya proses pembelajaran. Kemudian Bapak, ini ada pertanyaan kedua ya, dari Ibu Mariam Luhu dari Universitas Nusantara Manado. Nah, pertanyaan dari Manado. Iya, dari Manado, jauh. Selamat datang ya, Bu. Ini pertanyaannya, Pak. Kondisi sekarang untuk daring dan luring yang dihadapi anak membuat dia butuh menangani kondisi mental yang berbeda dengan kondisi KBM sebelumnya, di mana ada tatap muka dengan guru dan teman-teman lain di sekolah. Nah, hal ini membuat anak sepertinya terkungkung di dalam rumah saja, kondisi yang saat ini. Nah, kondisi ini membuat anak seperti kehilangan sesuatu yang sebelumnya sudah jadi kebiasaannya. Mungkin akan berbeda untuk anak homeschooling, tapi bagaimana cara mensupport anak yang memiliki passion, kecenderungan belajar di sekolah ketimbang dari rumah. Karena ada anak-anak tertentu yang justru nggak suka belajar di rumah, sekolah menurut dia adalah tempat dia belajar dan berkumpul dengan teman-temannya. Nah, jadi ini intinya adalah bagaimana Pak caranya kita menghadapi anak-anak yang memang sebenarnya lebih suka untuk belajar di sekolah gitu, karena lebih senang tatap muka, kemudian juga lebih senang karena ketemu banyak teman-temannya gitu, Pak. Oke. Baik, bagus sekali Ibu dari Manado ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu sudah jauh-jauh, kalau datang mungkin kesulitan ya ke Padang. Nah, sekarang dengan media ini positifnya Ibu kita bisa bersilaturahmi ya, walaupun lewat daring. Nah, pada dasarnya kita semua itu adalah makhluk sosial. Walaupun misalnya ada tipe kepribadian ya, introvert, extrovert gitu. Seintrovert-introvertnya seseorang itu masih membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Jadi wajar. Jadi kalau kita membutuhkan orang lain, kemudian kita ingin bersemangat, sekolah, bekerja gitu ya, itu wajar. Nah, tapi mau tidak mau, kondisi membuat kita lebih banyak berada di rumah dan menghindari interaksi. Karena ada social distancing atau physical distancing tadi ya. Menghindari terpapar COVID. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kembali, beradaptasi. Kita harus secara sadar, kemudian realistis, gitu, kemudian objektif, memahami bahwa ini memang terjadi. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita bersosialisasi? Tadi, melalui media, kita bersosialisasi, interaktif, gitu. Mungkin sekarang kita masih agak janggal ya untuk interaktif di dalam sosial kita. Jadi sistemnya on off gitu. Mati hidup giliran gitu ya. Biasanya kalau kita cerita kalau anak-anak sekarang itu gosip gitu ya. Bergosip itu entah siapa yang berbicara gitu, tapi semangat saja gitu. Puas, plong gitu ya. Nah, karena kebutuhan seseorang untuk katarsis atau mengeluarkan
menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu menjadi naluri setiap seseorang. Nah, situasi-situasi seperti itu tetap kita ciptakan, walaupun porsinya lebih sedikit dari biasa. Karena kenapa kita harus ciptakan? Karena butuh untuk menghindari tadi kebosanan dan sebagainya. Nah, tetapi prosesnya itu harus kita rancang lebih awal ke anak-anak gitu. Anak-anak tadi harus dipahamkan bahwa kondisinya memang harus seperti ini. Kalau seandainya fokus kepada kendala, misalnya saya tidak bisa bersosialisasi lagi, saya tidak ketemu. Pokoknya kalau tidak ketemu guru, saya nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak ketemu terus, apa nggak mau belajar? Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi, proses diskusi. Kita harus memahamkan anak bahwa untuk situasi saat ini, bertemu langsung dengan teman-teman atau dengan guru, itu belum memungkinkan. Sampai kapan? Nah, itu kan tidak ada yang bisa menjamin gitu ya, kapan kita bisa melakukan aktivitas seperti normal. Gitu. Sekarang udah new normal dengan situasi yang sekarang. Nah, artinya anak harus siap. Tadi tujuan adaptasi, anak siap menerima itu, mencari metode baru agar proses belajar mengajarnya tidak terhambat. Jadi lebih banyak proses diskusi apa yang harus kita lakukan. Walaupun kita harus menciptakan proses interaksi sosial melalui media. Terkadang kalau saya ya, saran kalau sepupu-sepupu ketika kita tahu dalam kondisi sepupunya bagaimana, itu nggak apa-apa juga belajar berkelompok. Karena itu adalah kebutuhan, gitu ya. Begitu. Oke, baik. Nah, begitu tadi ya, Bu ya, jawaban atas pertanyaan Ibu Mariam Luku dari Universitas Nusantara Manado. Pak, kemudian ini pertanyaan terakhir, yang ketiga dari sesi pertama ini, dari Vivi Oktaviani. Pertanyaan pertamanya, bagaimana menyikapi dan mensupport anak agar tidak bosan belajar dengan cara daring, dan ini sepertinya tadi sudah ada beberapa ya Bu ya, sudah disinggung sama beliau tadi beberapa jawabannya. Kemudian pertanyaannya Pak, bagaimana kita selaku orang tua tidak selalu mengerjakan tugas anak-anak karena takut anak-anak tidak dapat nilai bagus. Hal ini dilakukan orang tua karena anak-anak sudah tidak mau lagi belajar secara daring. Nah, ini memang fenomena anak-anak Orang ini ya Bu Iza ya. Iya benar Pak. Jadi yang mengerjakan tugas-tugasnya itu orang tuanya. Ya karena itu tadi, karena takut akan anaknya gagal atau bagaimana. Nah, itu bagaimana Pak cara menyikapinya? Oke. Tadi dari Khalil Gibran, dia mengatakan bahwa orang tua memang yang berperan dalam menciptakan kehidupan anak, tetapi untuk kehidupan selanjutnya, pengembangannya itu adalah tugas anak sendiri gitu ya, atau kewajiban dari anak. Nah, orang tua ikut belajar sekarang gitu. Jadi ketika yang harus tahu jadwal belajarnya itu orang tua, ya besok belajar apa gitu ya. Orang itu sibuk. Jadi orang tua jadi berkurang waktunya untuk mencari kegiatan yang berhubungan dengan finansial gitu. Padahal untuk bisa eksis belajar itu juga didukung oleh aspek-aspek lain seperti finansial gitu, seperti piramida Maslow ya. Fisiologis harus dipenuhi dulu supaya kita bisa naik ke jenjang berikutnya. Nah, kalau orang tuanya juga ikut belajar sibuk gitu ya, bahkan orang tuanya yang ingin cepat-cepat mendapatkan nilai 100, nah itu juga akan menghambat. Mendampingi boleh tadi ya, maksudnya mendampingi artinya ketika ada pertanyaan ya kita memberikan fasilitas, kita memonitor. Tapi bukan berarti seluruh waktu orang tua adalah untuk proses belajar mengajar anak. Tetap harus diseimbangkan. Nah, orang tua harus mengontrol. Gitu. Bagaimana cara mengontrol? Ya tadi, targetnya apa, bagaimana cara mencapainya.
apa yang harus dilakukan. Nah, kalau orang tua yang melakukan, berarti yang menjadi yang berkembang itu malah orang tua. Gitu. Anak hanya menerima. Ketika anak hanya menerima, ibu tidak bisa menciptakan kemandirian fisik dan psikologis. Gitu. Tambah kemandirian kognitif. Gitu. Jadi ibu saja yang belajar, anak terima, dapat nilai bagus. Gitu. Kenapa? Karena ibu yang membantu. Hore gitu ya. Nah, akibatnya apa? Sementara, apakah anak akan mendapatkan hasil dari proses belajar mengajar itu untuk dia gunakan di masa yang akan datang atau tidak? Enggak ya. Karena nilai didapatkan karena bantuan ibu, bukan dari proses anak. Gitu. Nah, apakah skill tadi didapatkan? Gitu. Tidak. Karena tadi diberi. Gitu ya. Nah, saya punya contoh. Ada ketika saya praktek, ada ibu-ibu bawa anaknya yang Down syndrome, anak yang keterbelakangan mental. Ibu Halo? Pak, ya terputus Pak Ya. barusan. Oh ya terputus. Oke. Baik. Anaknya mengeluhkan bahwa dia sangat sayang sangat anaknya. Bagaimana? Pokoknya dia akan membantu anaknya habis-habisan gitu ya. Waktunya untuk anak semuanya. Saya memberikan pengertian bahwa ibu, apakah ibu bisa menjamin bahwa kita akan hidup selamanya dan mendampingi anak? Gitu. Ketika semua kebutuhan anak, memang anaknya membutuhkan ya yang Down syndrome itu atau keterbelakangan mental. Ketika anaknya disupport secara terus-menerus tanpa menyisipi proses belajar mengajar dan beradaptasi, maka kalau kehidupan kita ibu tidak ada misalnya gitu. Bagaimana dengan anak? Apa nggak kasihan bahwa dia tergantung dengan ibu? Artinya apa? Kasihan itu kan tidak harus dengan cara kita memberi bantuan secara terus-menerus. Tetapi dengan cara kita menyiapkan kemandirian anak. Sama kasusnya ya. Kalau ini anak Down syndrome atau anak keterbelakangan mental, dia harus dibantu karena kasihan sekali ini. Maka ketika kita tidak ada, anak ini bagaimana? Karena selalu kita bantu. Nah, begitu juga dengan proses belajar mengajar. Kita cukup kontrol dari jauh apa yang dilakukan oleh anak, kemudian memberikan fasilitas ketika dia kesulitan. Tetapi bukan berarti kita menjadi garda terdepan gitu ya. Kadang ibu-ibunya juga yang paling depan, ayo gitu. Yang dapat nilai 100 antara ibu A dan ibu B siapa? Gitu. Oh, nanti di dalam komplek itu yang menang adalah ibu Ani misalnya. Dengan nilai tertinggi, bukan anaknya gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan kemandirian kognitif, kemandirian psikologis, kemandirian fisik, dan sebagainya dari anak itu sendiri. Begitu, Beza. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, demikian Ibu Vivi Oktaviani, jawaban dari beliau terkait dengan agar orang tua tidak selalu mengerjakan tugas anak, gitu ya. Nah, itu untuk sesi pertama sudah 3 pertanyaan. Nah, Bapak, kita masih ada sisa waktu kita selama 10 menit lagi. Kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Mungkin ini sesi yang terakhir ya, Pak ya. Juga 3 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaannya nanti saya akan bacakan, namun ada 1 pertanyaan kita dengar dulu pertanyaan dari Bapak Baharudin dari UNAN. Nah, silakan Pak. Terima kasih Bu Ivani Hidayati yang telah memberikan izin kepada saya. Begini, kalau misalnya kita sebagai dosen itu nggak ada masalah mungkin dengan sama mahasiswa. Apalagi Pak Rektor memberikan semacam kebijakan bahwa kita berikan kuliah secara asinkron.
tidak ada bedanya antara kuliah di rumah dengan kuliah dengan tatap muka. Kita bisa merekam kegiatan kita, bagaimana cara mengajar kita secara satu arah. Persis seperti kayak kita mengajar. Kemudian kita buka forum pertanyaan kepada mahasiswa. Yang menjadi masalah sekarang itu adalah ketika guru-guru seperti SD, SMP, SMA itu memberikan materi ke siswanya. Kalau tidak hati-hati cara memberikan materi, kemudian dibebankan kepada tugas saja, ini takutnya ada orang tua di rumah yang tidak sanggup, tidak semua orang tua sanggup mengikuti pola pendidikan yang seperti kayak yang disiapkan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Kenapa? Mungkin ada orang tua, sebagian orang tua yang tidak punya pendidikan yang layak, kemudian ada orang tua yang punya pendidikan yang baik, kemudian cara mendidiknya juga mungkin dengan lemah lembut, dengan tidak memberikan kata-kata yang menjatuhkan mental si anak. Nah, ini yang perlu diperhatikan barangkali, bukan saja bagi orang tua yang mendidik anaknya di rumah, tetapi saya fokuskan kepada guru. Ya. Sebenarnya guru ini sangat titik beratnya adalah sangat penting. Kenapa saya katakan penting sekali? Kadang-kadang guru hanya memberikan beban, tidak menjelaskan materi sebelum beban diberikan. Nah, ini yang kebanyakan sekarang yang terjadi pada anak-anak, keluhan-keluhan orang tua itu adalah di sana. Materinya sampai di mana, kok tugasnya sudah sampai di mana. Nah, ini barangkali mungkin bukan kepada orang tuanya yang harus diberikan kepada penjelasan ini, tapi mungkin lebih banyak ke gurunya. Karena tanggung jawab seorang guru itu bukan hanya enaknya saja memberikan tugas, tapi harus dilengkapi dengan materi. Mungkin itu ya, Bu Isa. Oke, baik Bapak. Terima kasih pertanyaannya Bapak Baharudin. Oke, Pak Rozi, silakan dijawab Bapak. Ya, mungkin itu masukan juga ya dari Pak Baharudin bahwa sebenarnya guru itu mempunyai peran yang penting juga. Ya. Kita sebagai dosen memang karena kita dihadapkan dengan proses pembelajaran orang dewasa, gitu. Nah, fokusnya itu adalah ke target. Kalau kita dosen itu mahasiswa. Mahasiswa itu ada yang sudah pemikirannya sangat dewasa, gitu. Dia tahu target pribadi bahwa ketika saya belajar, saya mendapatkan ini, saya akan mencapai ini, gitu. Tetapi ada juga mahasiswa yang butuh direktif atau apa namanya istilahnya kita hantarkan gitu ya, kita lebih banyak mensupport, itu juga ada. Nah, supaya dia mau belajar seperti tadi dalam 30 mahasiswa itu kan ada yang antusias sekali. Ketika kita terkendala oleh namanya jaringan, kemudian dia akan berusaha mencari hal-hal lain untuk memenuhi tugasnya. Tetapi ada juga yang berlindung di balik itu, gitu. Nah, itu lebih kepada karakter masing-masing. Tetapi proses pembelajaran orang dewasa itu lebih gampang karena mereka punya visi tersendiri. Nah, kalau anak-anak yang lebih banyak membutuhkan dukungan dari guru dan orang tua, memang karena tadi kita tidak bisa merencanakan hal ini terjadi, gitu ya. Kemudian kita tidak tahu kondisi seperti ini, maka guru pun harus beradaptasi, sistem pun harus beradaptasi, gitu. Orang-orang yang punya hak kebijakan itu juga harus beradaptasi segera, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Tanpa penjelasan dan tanpa diskusi, sama semua kita semua kan gamang tadi. Proses adaptasi itu adalah kegamangan. Karena tidak tahu di mana cara, mana sumber, gitu ya. Nah, itu yang harus segera diciptakan. Nah, memang betul kata Pak Baharudin bahwa fokus kita memang kalau untuk anak-anak bukan masalah tugasnya, tetapi pada prosesnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan proses belajar mengajar
yang benar dengan situasi yang sekarang tanpa membebani anak terlalu banyak dengan tugas. Karena kalau tugas tadi akibatnya merepotkan orang tua, kemudian orang tua lebih banyak berperan ketimbang anak. Nah, oleh karena itu sistem pun harus mensupport guru, harus bagaimana, gitu ya. Guru pun juga memang harus siap dengan berbagai metode, gitu, harus menguasai. Jadi bukan orang tua saja yang harus belajar, guru pun harus belajar lagi dengan berbagai metode, gitu. Banyak sekali buku-buku atau ibu atau proses diskusi seperti ini, gitu, webinar yang memberikan penjelasan dengan berbagai metode menghadapi anak dalam proses belajar mengajar daring. Nah, itu yang harus disiapkan. Semua harus adaptasi pembelajaran. Okay. Oke, baik. Jadi begitu, Bapak. Jadi intinya mungkin kita dalam proses pembelajaran di saat kondisi saat ini, mungkin kita tidak hanya fokus ke satu pilar aja mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi nggak cuma fokus ke anak, tapi juga mengenai peran orang tua, peran guru, dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon maaf, tadi saya menyampaikan bahwa sesi ini akan ada 3 pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, saya cukupkan pertanyaan dari Bapak Baharudin saja sebagai penutup sesi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, panitia sudah mengirimkan link absensi di kolom chat, jadi silakan Bapak dan Ibu isi terlebih dahulu, karena itu juga berkaitan dengan untuk sertifikatnya nanti yang akan kami buatkan. Silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu linknya. Nah, sebelum saya tutup, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rozi yang sudah berkenan sharing yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Nah, terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kognitif saja, yang hanya fokus kepada nilai, pelaksanaan tugas-tugas kognitif, tidak hanya fokus ke sana saja, namun ada pilar-pilar lainnya yang juga perlu untuk kita perhatikan, seperti sisi afektifnya, sisi motorik, dan juga kreativitas, gitu. Nah, kemudian juga kesimpulan kedua kita adalah kita tidak hanya fokus kepada hasil belajar anak maupun hasil belajar kita sendiri, namun kita juga perlu untuk memperhatikan prosesnya untuk pencapaian hasil belajar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita perlu untuk menetapkan target-target tertentu, harapan-harapan tertentu dengan menetapkan juga bagaimana cara pencapaian terhadap target-target tersebut. Oke, baik. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada sesi pertama ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan kembali kami ingatkan untuk mengisi absensi. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Nindi. Silakan, Nindi. Baiklah, terima kasih Bu Iza, dan juga terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Rozi Sastrapurna. Baiklah seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, dengan telah selesainya penyampaian materi serta sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini, untuk acara webinar kita pada pagi hari ini akan kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sebelumnya kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link evaluasi yang nantinya akan berpengaruh untuk pemberian sertifikat. Jadi itu linknya sudah dikirimkan oleh panitia melalui chat Zoom kita. Bapak Ibu bisa dilihat, silakan diisi untuk evaluasinya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang mau nggak? Matikan aja salah satu videonya.